AC Milan berburu suksesor Oliver Giroud dan next Haaland jadi bidikan utama. AC Milan mulai berburu suksesor Oliver Giroud dengan pemain berjuluk The Next Erling Haaland, Benjamin Sesko, menjadi bidikan utama. Oliver Giroud telah menjadi penyerang utama AC Milan sejak tiba pada musim panas 2021. AC Milan bahkan mempercayakan nomor keramat klub nomor 9 kepada Oliver Giroud. Namun kutukan dari angka keramat tersebut tidak berlaku bagi penyerang asal Prancis tersebut. Hal itu terbukti dengan konsistensinya dalam mencetak gol bagi I Rossoneri. Tercatat memasuki musim ketiganya di San Siro, Giroud konsisten mencetak lebih dari 10 gol di Liga Italia. Di musim 2023-2024, Giroud tercatat sudah mengemas 10 gol dari 17 penampilan di Liga Italia. Jumlah tersebut diprediksi bakal bertambah, mengingat kompetisi masih terus berjalan hingga Mei 2024. Dalam 2 musim sebelumnya berturut-turut, penyerang berusia 37 tahun tersebut membukukan 13 gol dan 11 gol di kasta tertinggi kompetisi negeri Pizza. Naluri tajamnya dalam mencetak gol memang dibutuhkan oleh AC Milan. Hanya saja masa edar sang bomber diprediksi tidak akan bertahan lama lagi. Terlebih masa kerja Giroud bersama AC Milan juga bakal berakhir pada Juni 2024. Tanda-tanda dirinya memperpanjang kontrak kembali dengan klub kota mode juga masih belum menemui titik terang. Mengingat reformasi lini depan menjadi salah satu prioritas utama I Rossoneri, maka klub telah memiliki rencana jangka panjang. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan bakal membeli penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2024. Laporan dari La Gazzetta menyebutkan bahwa penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, menjadi prioritas utama. Sesko memang bukanlah pilihan utama RB Leipzig musim ini. Penyerang berusia 20 tahun tersebut kalah bersaing dengan Lois Openda sebagai bomber utama Leipzig. Sesko tercatat baru membukukan 7 gol dari 23 penampilan bersama di Rotten. Dengan 3 gol diantaranya dilesakan di Bundesliga. Penyerang yang kerap dijuluki The Next Erling Haaland ditaksir bandrolnya menyentuh 40 juta euro. Salah satu dari orang terdekatnya diklaim sudah sempat bertemu dengan ex-direktur AC Milan, Paolo Maldini, musim lalu. Selain Sesko, terdapat beberapa kandidat lainnya yang juga masuk dalam daftar buruan Rossoneri. Beberapa di antaranya adalah penyerang Lille, Jonathan David, dan bomber milik Stuttgart, Guirassy. Lalu ada juga pemain Feyenoord, Santiago Gimenez, disusul mantan pemain Arsenal, Folarin Balogun, dan penyerang sensasional milik Bologna yang dipinjamkan ke Monaco, Joshua Zirkzee. Diwarnai nyanyian rasialisme, AC Milan hancurkan Udinese. AC Milan berhasil mengalahkan Udinese di Liga Italia musim 2023-2024 yang sempat diwarnai dengan nyanyian rasisme. AC Milan melakoni giornata ke-21 Liga Italia musim 2023-2024 dengan bertandang ke markas Udinese di Blunergi Stadium pada Sabtu 20 Januari 2024 waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut AC Milan menurunkan skuad terbaiknya demi meraih hasil maksimal. Hasilnya, I Rossoneri berhasil mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 70%. Selain itu, AC Milan juga mampu melepaskan 15 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang Udinese. Adapun Jeprete, julukan Udinese, juga tidak mau kalah dan mampu melepaskan 10 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang AC Milan. Meski bertindak sebagai tim tamu, AC Milan mampu tampil mendominasi sejak babak pertama baru saja dimulai. Akan tetapi, AC Milan cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Udinese di awal babak pertama. I Rossoneri baru bisa menciptakan peluang matang pada menit ke-16 melalui Oliver Giroud memanfaatkan umpan terobosan dari Rafael Leao. Giroud kemudian melepaskan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti ke arah gawang tuan rumah. Namun kiper Udinese, Maduka Okoye, masih berhasil menepis lesakan Giroud dan hanya berbuah sepakan pojok bagi AC Milan. Bukan berbagai upaya, anak-anak asuh Stefano Pioli akhirnya mencetak gol pada menit ke-31.
Gol pertama AC Milan dalam laga kali ini dicetak oleh gelandang asal Inggris Ruben Loftus-Cheek usai menerima umpan silang dari Theo Hernandez. Loftus-Cheek hanya perlu melakukan tap in dengan kaki kanannya untuk mengoyak jala gawang Udinese dan membawa AC Milan unggul 1-0. Setelah berhasil mencetak gol pertama, Rossoneri malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para pendukung tuan rumah. Kiper AC Milan Mike Mignolet tiba-tiba berjalan keluar dari lapangan karena diduga mendapatkan nyanyian bernada rasialisme dari para pendukung Udinese. Mike Mignolet sampai harus dibujuk oleh rekan-rekan setimnya saat sudah memasuki lorong stadion menuju ruang ganti. Setelah melalui proses dialog, kiper asal Prancis tersebut akhirnya mau kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Pertandingan pun sempat dihentikan dan baru dilanjutkan saat papan waktu sudah menunjukkan menit ke-39. Nyanyian rasisme dari para pendukung Udinese tampaknya berpengaruh pada performa Mike Mignolet di sisa waktu babak pertama. Gawang Mike Mignolet langsung kebobolan hanya 3 menit setelah pertandingan dilanjutkan oleh gelandang jebrete Lazar Samardzic. Samardzic sempat melakukan aksi individu dengan mengecos Simon Kjaer, kemudian melepaskan tendangan kaki kiri yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang AC Milan. Mike Mignolet hanya melihat bola meluncur ke gawangnya dan membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Gol tersebut sekaligus menutup paruh pertama laga Udinese versus AC Milan. Di babak kedua, AC Milan terus menyerang untuk kembali unggul atas Udinese. Oliver Giroud mendapatkan peluang emas pada menit ke-59 usai menerima umpan silang dari Christian Pulisic. Akan tetapi Maduka Okoye masih mampu tampil dengan cekatan dan berhasil menangkap tandukan dari Oliver Giroud. Keasikan menyerang justru membuat lini belakang Rossoneri kecolongan pada menit ke-62. Florian Thauvin berhasil melakukan aksi individu apik di sisi kiri pertahanan tim tamu. Aksi Thauvin mampu membuat Theo Hernandez dan Tijani Reinders mengalami miskomunikasi di dalam kotak penalti. Kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Thauvin untuk menggetarkan jala gawang Mike Mignolet. Gelandang asal Prancis itu pun menyudahi aksinya dengan lesakan kaki kiri dari sudut sempit yang mampu memaksa Mike Mignolet memungut bola dari gawangnya. Tak kunjung mampu mencetak gol lagi, Stefano Pioli akhirnya memasukkan Luka Jovic untuk menambah daya gedor lini depan AC Milan. Hasilnya pun terlihat pada menit ke-83 saat Jovic berhasil mencetak gol penyeimbang untuk tim tamu. Memanfaatkan bola rebound dari tendangan Oliver Giroud yang membentur mistar gawang, Jovic melepaskan sundulan untuk mengoyak jala gawang Udinese. Papan skor pun kini menunjukkan kedudukan sama kuat 2-2 untuk kedua tim. Gol dari Jovic rupanya memicu semangat para pemain AC Milan di sisa waktu yang ada. Hingga akhirnya Noah Okafor berhasil mencetak gol kemenangan untuk Rossoneri pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+3. Berawal dari sepak pojok Theo Hernandez, Giroud melepaskan sundulan yang rupanya meleset dari gawang Udinese. Akan tetapi, Okafor berhasil mengamankan bola dan langsung melepaskan tendangan kaki kanan dari jarak dekat. Kiper Maduka Okoye terpaksa memungut bola untuk ketiga kalinya dari gawang Udinese. Dengan kemenangan ini, AC Milan berhak pulang membawa 3 poin dari kandang Udinese.